pagi Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya Roni Bahwan. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat aquascape mini. Selama ini kita sudah banyak mengenal istilah aquascape. Aquascape adalah seni mengatur menata komponen-komponen berupa air, batu, kemudian ada ikan dan tanaman menjadi satu kesatuan di dalam sebuah tank seperti ini atau akuarium seperti ini. Nah, aquascape sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan kesulitan. Nah, orang-orang yang biasa membuat aquascape seperti ini disebut sebagai skipper. Nah, pada skipper pemula, jenis-jenis tanaman ataupun tumbuhan yang dipelihara biasanya adalah jenis-jenis tanaman yang mudah tumbuh. Kemudian tidak memerlukan tambahan lampu, juga injeksi dari CO2. Sedangkan pada skipper yang lebih lanjut, tanaman yang digunakan biasanya membutuhkan cahaya tambahan. Kemudian kadang-kadang juga harus membutuhkan tambahan pupuk ataupun injeksi dari CO2. Sedangkan pada skipper yang mahir, tingkat kesulitannya akan lebih tinggi. Kemudian lebih kompleks dan detail. Biasanya ini sudah menggunakan CO2, injeksi CO2, kemudian cahaya artifisial, filter, dan juga penambahan pupuk pada tank yang dipelihara. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah aquascape mini. Langkah-langkah untuk membuat aquascape, yang pertama adalah kita harus menentukan tema. Tema yang akan kita gunakan kali ini adalah tema natural dengan mini tank yang kecil ini. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah satu, ini akuarium berukuran 25 panjangnya, kemudian 15 cm lebarnya, dan tingginya juga 15 cm. Cukup kecil, tapi cukup untuk kita buat dengan bahan-bahan yang ada sekarang. Kemudian langkah yang kedua adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat-alat yang kita gunakan cukup sederhana. Ada gunting, kemudian cutter, ada benang, ini nanti untuk mengikat dari tanaman yang kita punya. Kemudian lem seperti biasa untuk merekatkan dari batu dalam penyusunan aquascape nantinya. Yang selanjutnya adalah ada pasir silika. Saya akan menggunakan pasir silika putih. Jadi saya akan menggunakan pasir silika yang berwarna putih ini. Sedangkan bahan-bahan yang kita gunakan adalah ini adalah rumput Christmas. Ini nanti akan kita pakai di dalam aquascape sebagai dasar dan juga pada bagian yang akan kita tempelkan pada batu-batu karang ini. Bahan selanjutnya adalah tanaman berupa kadaka. Kadaka ini sebenarnya adalah tanaman paku-pakuan yang biasanya tumbuh pada daerah-daerah yang basah dan lembab. Ini cukup bagus. Kemudian tanaman yang kita punya ini mudah tumbuh dan tidak memerlukan injeksi CO2 maupun tambahan cahaya artifisial. Jadi kalau kita taruh di ruangan atau di daerah yang cukup terkena cahaya saja, secara tidak langsung dia sudah tumbuh. Nah, bahan selanjutnya yang terakhir yang paling penting adalah kita punya ikan gupi dan udang air tawar. Langkah yang pertama adalah kita menyusun batu-batu karang yang kita punya ini menjadi sebuah bentuk yang lebih cantik, lebih indah untuk kita masukkan ke dalam aquascape kita nantinya. Kita menggunakan lem
kemudian ada tisu ya, kita menempelkan. Nah, Anda bisa pakai tisu ataupun kapas. Anda harus hati-hati dengan lem ini karena sangat lengket apabila kena tangan. Ini nanti juga sekaligus akan sebagai tempat untuk menempel dari rumput moss yang kita punya tadi. Itu nggak usah buru-buru, jadi untuk membuat ini memang butuh ketelitian sekaligus ketelatenan karena masing-masing orang akan berbeda. Jadi aquascape ini adalah bagian dari sebuah seni. Akan tampak seperti ini ya, sudah kita pasang ya, kita harus memadu-madankan dari batu-batu ini menyesuaikan dengan tema yang kita buat. Pastikan merekat dengan kuat karena ini akan dipakai dalam jangka waktu yang lama. Oke, seperti ini nanti kita susunnya. Nah, langkah selanjutnya adalah karena kita punya akuarium yang kecil, tank yang kecil, kita akan agak susah jika kita menanam atau planting di dalam ini. Nah, planting itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan kita setting dulu di sini, kemudian baru kita planting tanamannya, kita taruh di sini. Tapi bisa juga kita sebagian kita tanam di sini, kemudian baru nanti dimasukkan dan di setting di untuk landscape-nya. Kita akan tanam di sini dulu sebagian dan baru nanti kita akan setting untuk landscape di dalam tanknya. Kita lepaskan dulu dari tempat ini menanamnya. Hati-hati supaya tidak rusak rumputnya. Nah, ini rumputnya kita akan tanam. Kemudian kita gunakan benang untuk mengikat. Jadi ini hanya sementara, jadi nanti ketika akarnya sudah tumbuh, rumput ini akan lengket dan menempel pada batu ataupun pasir yang kita punya.
pada saat sudah menempel nanti benang ini bisa kita potong dan kita buang. Jadi silakan dipasang pada bagian-bagian yang Anda inginkan. Ikat supaya tidak pas. Nanti rumput ini, moss ini akan menempel dengan baik sehingga menutup dari batu karang ini. Bisa ditaruh atau ditanam secara penuh menutup semua batu, atau beberapa bagian saja yang tertutup sehingga batunya masih ada yang kelihatan. Jadi itu adalah bagian dari seni, dari masing-masing orang akan berbeda sesuai tema yang diinginkan. Oke, saya akan ikat seperti ini hasilnya. Nanti kita tanam. Nah, sebagian lagi nanti akan kita tanam di bawah sebagai dasar. Kita akan mulai setting di sini. Tipis dulu untuk pasirnya. Kita lanjutkan dengan menanam tanaman katakai. Kita juga harus buka dulu. Tanaman yang tinggi seperti ini sebaiknya kita taruh di bagian belakang sehingga tidak menghalangi yang pemandangan yang di depan.
selesai, kemudian kita masukkan air pelan-pelan sedikit demi sedikit. Ini kita berikan plastik di sini supaya tatanan yang kita sudah buat tadi tidak rusak. Pelan-pelan, santai saja. Nah, Bapak Ibu, setelah kita isi air, kemudian kita diamkan beberapa saat supaya kalau ada kotorannya kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian ini bisa kita masukkan ikannya. Ini saya punya ikan kapi dan udang tawar. Masukkan pelan-pelan ya. Turun. Ya, konsepnya adalah seperti ini. Ini adalah aquascape yang sederhana sekali. Jadi dengan tema natural. Sebenarnya banyak tema yang lain yang bisa dibuat yang lebih kompleks dari yang tema aquascape ini. Misalkan pada tema Iwagumi itu lebih dominan pada batu yang disusun, jadi fokusnya adalah pada batunya yang disusun sedemikian rupa sehingga punya nilai estetika yang bagus gitu ya. Itu untuk yang Iwagumi. Kemudian ada yang Dutch style. Tema Dutch style itu pada dasarnya adalah dia lebih banyak ke tanaman-tanamannya. Jadi tanamannya ada berwarna-warni, kemudian banyak dan penuh, yang dia merupakan menjadi satu komponen di dalam tank ini. Itu untuk yang Dutch style. Nah Bapak Ibu, jika masih diberi kesempatan, nanti kita bisa berjumpa kembali dalam membuat aquascape dengan tema-tema yang lain yang lebih kompleks dan lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi, yang dengan penambahan CO2 maupun filter maupun memakai kanister di lain kesempatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan maju terus ekonomi kreatif perikanan Indonesia.